Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Erwin Nur Rifah SOS MA PhD selaku dosen advokasi kesehatan. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai konsep kemitraan. Next. Di sini ada anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Tias Nirmalasari dengan akhiran NIM 156, ada Tari Saputri dengan akhiran NIM 160, ada Ataya Sukma dengan NIM akhiran 163, ada Salsabila Zalfa dengan akhiran NIM 164, dan saya sendiri Fani Dwi Aprilia dengan akhiran NIM 165. Lalu ada Talita Syaharani dengan akhiran NIM 171. Lalu ada Aulia Rahma dengan akhiran NIM 180. Dan yang terakhir ada Rido Maulana dengan akhiran NIM 184. Next. Yang pertama yaitu definisi dari kemitraan. Kemitraan merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal dan meliputi organisasi, kelompok, maupun individu. Dan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemitraan merupakan pembagian tugas pada kedua belah pihak yang saling melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan di dalamnya terdapat tanggung jawab dan hak kedua belah pihak. Next. Lalu selanjutnya ada prinsip kemitraan. Yang pertama yaitu ada kesetaraan atau equity, yaitu kesetaraan ini menciptakan hubungan baik antar mitra karena masing-masing mitra merasa memiliki tanggung jawab yang sama dan penghargaan eh, menjadi kewajiban dan ikatan merupakan bentuk ungkapan dari kesetaraan. Membangun rasa saling percaya dengan mitra akan menghindari adanya sifat antagonisme. Lalu ada keterbukaan. Keterbukaan ini bersifat transparan atau memiliki sifat keterbukaan dan kejujuran mengenai kepentingan dan harapan masing-masing pihak dalam bekerja sama. Dengan adanya keterbukaan pada setiap mitra harus menghindari rasa saling curiga. Next. Lalu yang terakhir dari prinsip kemitraan yaitu saling menguntungkan. Kemitraan ini kan dilakukan oleh dua belah pihak. Jadi masing-masing mitra itu harus memperoleh keuntungan yang sama baik dari segi mitra dan perusahaan. Selain itu, mitra harus saling menguntungkan dengan dilihat dari kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Next. Selanjutnya adalah unsur pokok kemitraan. Yang pertama adalah unsur pemerintah. Pemerintah ini berperan sebagai institusi yang membuat sebuah kebijakan dan mengendalikan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam proses kemitraan di bidang kesehatan, yang terdiri dari beberapa sektor. Sektor tersebut antara lain adalah sektor pendidikan, lingkungan hidup, kehutanan, dan perdagangan. Semua sektor dalam unsur pemerintah ini dapat dijadikan sebagai mitra di bidang kesehatan. Contohnya itu pada sektor pendidikan, yaitu sekolah bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk membuat suatu kebijakan terkait jajanan sehat di lingkungan sekolah. Yang kedua ada unsur swasta. Dalam sebuah kemitraan, unsur swasta ini memiliki peran untuk menggerakkan sebuah aktivitas pada bidang ekonomi. Unsur kemitraan swasta antara lain industriawan, pengusaha, dan para pimpinan dari suatu perusahaan. Implementasi kemitraan dengan sektor swasta dapat dilihat dari program kesehatan selama pandemi COVID-19. Beberapa perusahaan mengalihkan dana CSR-nya ke dalam program bantuan berupa pembagian masker dan dispenser yang diberikan kepada pengguna transportasi umum. Selain itu, sektor swasta juga membantu dalam memastikan APD petugas kesehatan tercukupi selama masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa CSR menjadi salah satu program penyelamat masyarakat selama pandemi COVID-19. Next. Yang ketiga ada unsur organisasi non-pemerintah. Pada organisasi pemerintah ini, kemitraan di bidang kesehatan terdiri atas lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi massa atau ormas, yang di dalamnya juga terdapat yayasan kesehatan dan organisasi profesi seperti IAKMI, PPNI, dan sebagainya. Contohnya kemitraannya yaitu antara LSM dengan sektor kesehatan, yaitu dalam menjangkau populasi HIV/AIDS. Lembaga swadaya masyarakat memiliki peranan penting di dalam pemetaan populasi HIV/AIDS dan penjangkauan ODHA. Hal ini dikarenakan LSM menjadi jembatan antara masyarakat dengan petugas kesehatan, sehingga unsur organisasi non-pemerintah ini sangat diperlukan unsur pokok kemitraan. Untuk materi Baik, untuk selanjutnya ada peran kemitraan. Peran kemitraan adalah rekan atau partner dalam menjalankan sebuah bisnis yang bertugas untuk saling kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berikut ini ada beberapa peran mitra yang harus dimiliki dalam membangun kesehatan. Yang pertama ada inisiator. Inisiator adalah seorang yang mempunyai inisiatif dalam mengkaji sebuah masalah dan menemukan solusi bersama pada sebuah kemitraan. Yang kedua ada advokator. Advokator ini pendekatan kepada seseorang atau organisasi yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan program atau pelaksanaan kegiatan yang bisa mempengaruhi banyak untuk mencapai sebuah keberhasilan. Yang ketiga ada katalisator, merupakan seorang yang adanya dan bukan kejadian baru atau mempercepat terjadinya satu peristiwa. Yang keempat ada fasilitator, merupakan seseorang yang membantu sekelompok organisasi atau orang yang memiliki peran besar dalam pembuatan rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa mengambil posisi tertentu. Yang kelima ada donatur. Donatur merupakan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan atau organisasi untuk membangun sebuah mitra bersama. Yang keenam ada pendukung sumber daya. Nah, dalam melakukan sebuah kegiatan diperlukan adanya pendukung sumber daya. Pendukung sumber daya adalah sumber daya yang dibutuhkan sesuai keadaan atau masalah dan potensi yang ada dalam mencapai sebuah kebutuhan mitra yang optimal untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketujuh ada penggerak masyarakat. Penggerak masyarakat ini merupakan seseorang yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi atau menggerakkan masyarakat untuk sebuah tujuan kemitraan yang baik.
Dan yang ke-9, yang ke-8 ada dinamisator. Ini merupakan peran seseorang dalam penggerak sebuah kemitraan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan melalui pertemuan dan kegiatan bersama. Yang ke-9 ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan sebuah pesan kepada sebagai media komunikasi dalam keberhasilan sebuah mitra. Yang ke-10 ada motivator. Motivator adalah seorang yang memotivasi sekelompok orang atau organisasi dalam membangun sebuah kemitraan yang berjangka panjang. Yang ke-11 ada pembimbing teknis. Pembimbing teknis ini adalah kegiatan pendampingan untuk memberikan penjelasan, arahan, dan petunjuk pelaksanaan teknis dalam membangun sebuah kemitraan yang baik. Dan yang terakhir ada pengembangan model promosi kesehatan. Pengembangan promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam memelihara, meningkatkan, melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan agar dapat membangun sebuah kemitraan yang baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada jenis kemitraan. Nah, pada jenis kemitraan ini dibagi menjadi dua model, yaitu yang pertama model pertama. Model kerjasama paling sederhana hadir dalam bentuk jaring kerja, networking, atau building linkage. Setiap mitra memiliki program sendiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jaringan terbentuk karena kesamaan dalam layanan atau tujuan atau karakteristik layanan lainnya. Lalu model kedua. Kemitraan model kedua ini lebih baik dan lebih kuat dari model pertama, karena masing-masing mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk program umum. Nah, visi-misi dan kegiatan pada modul 2 ini untuk tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama. Lalu dari kedua model ini masih dibagi lagi menjadi 4 jenis atau tipe kemitraan, yaitu yang pertama ada potential partnership. Nah, pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli atau tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat. Lalu yang kedua ada nascent partnership. Dalam kemitraan ini, pelaku kemitraan adalah partner, tetapi keefektifan kemitraan ini tidak maksimal. Lalu ada complementary partnership, yaitu dalam kemitraan ini, partner atau mitra mendapatkan keuntungan dan peningkatan pengaruh melalui perhatian besar yang diberikan pada serangkaian aktivitas yang ditentukan dan relatif terbatas. Lalu ada synergistic partnership. Jenis kemitraan ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh atas masalah pengembangan sistem dengan menambahkan ruang lingkup aktivitas seperti advokasi dan penelitian. Nah, bentuk kejuaraan menurut promosi kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang termasuk aliansi, persekutuan, jaringan, korporasi, kerjasama, dan sponsorship itu bentuk-bentuk kemitraan dapat dirancang dalam yang pertama SK bersama, MOU, Pokja, Media Forum, kontrak kerja, atau perjanjian kerja. Yang selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya adalah langkah memberikan kemitraan, tahapan membangun mitra. Nah, kemitraan harus diubah dan digerakkan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan agar kerjasama menjadi efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan untuk membangun kemitraan secara sistematis. Ada penanggalan kemitraan di bidang kesehatan meliputi yang pertama itu menentukan gagasan kemitraan. Nah, menentukan gagasan kemitraan ini mendefinisikan ide kemitraan. Artinya perlu ditetapkan program kesehatan yang memerlukan kontribusi positif dari satu pihak atau lebih untuk mempercepat pencapaian tujuan program. Yang kedua ada identifikasi calon mitra potensial. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi dan menentukan pihak mitra untuk mengimplementasikan gagasan kemitraan. Yang ketiga ada merumuskan tujuan dan peran mitra. Calon mitra yang didapat perlu kita ketahui latar belakangnya. Kemudian merumuskan tujuan kemitraan, lalu dan peran kontribusi yang diharapkan untuk sebuah kemitraan. Yang keempat ada menyiapkan diri. Persiapan merupakan dasar kemitraan dari tujuannya agar para penggagas mampu mengembangkan komunikasi dua arah. Yang kelima ada membangun kesepakatan kerjasama kemitraan. Tujuannya dari ini yaitu kesepakatan dan koneksi antara mitra dan pihak yang diajak itu untuk bersama-sama mendukung terwujudnya gagasan kemitraan. Yang keenam ada merumuskan rencana kerja kemitraan yang tertuang dalam keputusan kepala negara, wali kota atau camat. Nah, dengan menyusun program kerja dan rencana aksi termasuk tujuan, tindakan singkat, waktu dan peran anggota. Yang ketujuh adalah dibuat dan menetapkan prinsip integrasi. Yang ke-8 ada pemantauan dan evaluasi kegiatan kemitraan. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja program kesehatan, yaitu output, hasil, atau dampaknya untuk dapat mengintervensi masalah yang diselesaikan oleh program untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak pada tujuan atau manfaat kesehatan atau program yang dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya keberhasilan kemitraan. Jadi, keberhasilan dalam menjalin kemitraan di bidang kesehatan sangat ditentukan dari masing-masing pihak yang terkait kemitraan tersebut. Jadi masing-masing pihak yang menjalin kemitraan harus mengetahui dan sadar akan beberapa hal yang menjadi kunci dari keberhasilan sebuah kemitraan, sehingga tujuan yang diinginkan tersebut dapat tercapai. Terdapat beberapa kunci keberhasilan dalam kemitraan di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu cooperation atau kerjasama yang harmonis. Jadi masing-masing pihak yang menjalin kemitraan tentunya memiliki visi dan misinya sendiri. Adapun dalam menjalin kemitraan agar terjadi kerjasama yang harmonis, sebaiknya terjadi sharing visi dan misi antara semua pihak yang menjalin kemitraan ini, sehingga dapat saling menguntungkan, saling mendukung satu sama lain dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kemudian yang kedua coordination atau koordinasi. Jadi masing-masing pihak yang menjalin kemitraan harus mempunyai tujuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibangun. Kemudian kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maka masing-masing pihak seharusnya saling berkoordinasi dan sharing terkait kegiatan yang dilakukan, tujuan yang dicapai, dan teknis pelaksanaannya, serta lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Jadi masing-masing pihak yang kemitraan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kolaborasi dapat tercipta apabila masing-masing pihak mengetahui kekuatan satu sama lain
baik dalam hal sumber dayanya. Mungkin dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kemudian yang keempat, creation of dynamic team atau menciptakan tim yang dinamis. Jadi dalam menjadi kemitraan, tim yang bersifat dinamis menjadi salah satu kunci keberhasilan kemitraan yang dijalankan. Tim yang dinamis memiliki keuntungan sendiri seperti mempunyai kinerja yang tinggi dan dapat memanfaatkan waktu dengan seoptimal mungkin untuk menghasilkan sesuatu, seperti melakukan hal kreatif dalam memanfaatkan peluang yang ada dan membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. Selain itu, pada tim yang dinamis, setiap anggotanya saling memahami terkait kekuatan dan kelemahannya satu sama lain. Kemudian yang terakhir yaitu komitmen. Nah, dalam melaksanakan kegiatan kemitraan, komitmen juga sangat diperlukan agar kegiatan yang dijalankan dapat berjalan secara berkesinambungan. Komitmen ini berupa tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tujuan, fungsi dan tugas sesuai beban pekerjaan masing-masing yang telah disepakati. Adapun salah satu contoh kegiatan kemitraan yang sangat memerlukan adanya komitmen yaitu kegiatan kemitraan yang mempunyai tujuan dalam hal pembangunan kesehatan jangka panjang. Dalam hal ini, agar kegiatan yang dijalankan tersebut tidak berhenti di tengah jalan saja secara perlahan, melainkan tetap berjalan dari awal hingga tujuan yang diinginkan telah tercapai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada evaluasi kemitraan. Nah, untuk evaluasi kemitraan ini merupakan suatu kegiatan untuk menilai tercapainya tujuan, menyempurnakan dan memperbaiki kegiatan kemitraan yang telah dilakukan. Selain itu, dalam evaluasi ini juga menilai tentang kualitas dan dampak dari suatu kegiatan kemitraannya. Kemudian dalam mengevaluasi kegiatan kemitraan yang telah dilaksanakan, tentunya harus memperhatikan terkait indikator keberhasilan dan kemitraan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun indikator keberhasilan tersebut dalam evaluasi kemitraan. Yang pertama ada indikator input. Untuk indikator input dapat berupa jumlah atau banyaknya mitra yang bergabung dalam kemitraan. Yang kedua ada indikator proses. Dapat berupa jumlah kegiatan dan keberlangsungan mitra, kontribusi mitra, serta frekuensi dalam pertemuan kegiatan mitra. Yang selanjutnya ada indikator output. Indikator output ini dapat berupa adanya hasil atau produk dari kemitraan dan adanya percepatan dalam pencapaian target. Baik, yang selanjutnya ada studi kasus. Pada artikel jurnal di atas itu menjelaskan bahwa adanya dukungan para tokoh agama atau yang disingkat dengan toga dan tokoh masyarakat yang disingkat dengan toma memiliki peran penting dalam upaya peningkatan KB pria. Melalui toga dan toma ini diharapkan para pria bisa dengan mudah untuk diajak menjadi peserta KB. Adanya peran toga dan toma dalam menyebarkan informasi mengenai KB pria cukup bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari data SDKI 2007 yang menyebutkan bahwa sebanyak 24% informasi mengenai KB pria diterima dari Toma. Begitu juga dengan adanya pola kemitraan yang dibentuk antara BKKBN dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat. Hal tersebut bermaksud supaya Toga dan Toma memiliki peran yang baik sebagai doseminator, yang mana Toga dan Toma mampu menyampaikan secara selektif apa saja informasi serta melakukan interpretasikan makna dari program KB kepada para pihak di dalam masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi. Sebagai seorang mobilisator, Toga dan Toma melakukan upaya penggalangan, penggerakkan, penggalangan, gerakan, dan mengendalikan alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, jika sebagai katalisator, Toga dan Toma menjadi penghubung antara kebutuhan pasangan usia subur dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program KB. Kemudian, akhir sebagai motivator, Toga dan Toma mampu berupaya untuk memberi dorongan ke arah pemakaian kontrasepsi yang terbaik bagi pasangan usia subur. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.